menyuarakan stop pedofil, stop KDRT. Aku sebagai perempuan, aku di sini mengajak para wanita-wanita seluruh dunia, bahkan terutama Indonesia, untuk bisa menjaga anak-anak kita dari penjahat kelamin dengan menyimpang seks terhadap anak-anak kita. Bagaimana kalau anak kamu ibaratnya dipedofil atau dilecehkan oleh orang dewasa? Nah, itu gimana perasaannya? Pedofil itu susah disembuhkan, harus dikebiri. Pedofil itu susah disembuhkan, harus dikebiri. Pertama kami datang kemari adalah terkait hal laporan Saiful Jamil, ya, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, seperti jelas ya, kalau kita undang-undang hukum pidana 310, 311 merujuk kepada undang-undang ITE 27 ayat 1 dan 3 seperti itu. Hukumannya sendiri, Bang? Hukumannya 6 tahun. Ancamannya ya. Ancamannya. Mungkin bisa nanti rekan saya Vitalis dari SPKT ya untuk dibacakan dulu. Ya. Ya teman-teman, ini laporan kita sudah diterima dan laporan ini atas 2 video yang sudah diupload. Saya kira teman-teman sudah tahu terlapornya, kita pakai inisial aja GP, dan setelah berjuang berapa jam akhirnya laporan ini diterima dan video itu diindikasi mengandung asusila dan tidak seharusnya disebarluaskan karena mengandung asusila dan mengandung pencemaran nama baik dan fitnah, karena ada video yang diupload di Instagram itu mengandung fitnah karena yang konten dari itu tidak benar. Ya, saya kira itu ya. Bang Raja, dengan adanya laporan ini, apakah masih membuka peluang damai atau sudah tutup pintu damai? Kita ikut dulu proses lah ya. Kita ikut proses karena kita sudah masuk somasi pertama dan kedua, ya kan. Kita minta memang untuk DP supaya bisa mengklarifikasi sebenarnya, ya kan. Arah kami seperti itu. Bang, mungkin somasi 1, 2 itu kan nggak ditanggapin dan akhirnya Abang melakukan laporan ini, Bang, sedasar nggak digubrisnya nih, Bang, atau seperti apa sih, Bang? Ya sebenarnya bukan persoalan nggak digubris. Ya ini artinya klien saya ingin penegakan hukum, ya agar tidak ada lagi nih, ya orang lain yang terjadi seperti King Saiful Jamil. Seperti itu. Bisa ditegaskan, Bang, maksudnya klarifikasi seperti apa yang dimaksudkan? Ya klarifikasi apa niatnya untuk melakukan upload yang disampaikan oleh rekan kita, apa niatnya kan gitu. Gitu. Bang Ipul, Yes. udah berpikir berapa lama gitu untuk akhirnya mempolisikan seperti ini, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua saya yakin ini atas izin dari orang-orang soleh, orang-orang baik di luar sana yang benci dengan kezaliman, yang benci dengan fitnahan, yang benci dengan kekerasan, yang benci dengan keonaran. Alhamdulillah, saya sudah tahajud, saya mohon kepada Allah, sama Allah. Alhamdulillah, saya ketemu Bang Raja, orang baik. Saya ketemu Gus Rofi, saya konsultasi. Semoga apa yang saya laporkan hari ini mudah-mudahan membawa kebaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, pada Bapak Kapolda dan juga Wakapolda. Terima kasih juga kepada seluruh petugas SPKT yang sudah menerima kami dengan baik. Saya sebagai warga negara merasa diri saya terancam, merasa nama saya dicoreng oleh masa lalu saya. Sudah hampir 13 tahun lamanya sudah berpisah, ya. Tiba-tiba nama saya dicoreng, dan dicorengnya pun juga dengan sesuatu yang sudah disidangkan. Artinya apa?
dia sudah melawan pengadilan. Jadi kalau orang masih mempersoalkan sesuatu yang sudah inkrah, artinya dia tidak menghormati hukum. Nah, saya sebagai warga negara wajib melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Biar apa? Biar mendapatkan sebuah keadilan. Gitu. Jadi maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya minta keadilan. Karena terus terang saya sangat tidak nyaman dengan orang ini. Ya, bahkan saya rasa korbannya bukan saya saja. Di luar sana banyak dari kelakuan orang ini. Ya, jadi saya tidak mau diam. Dulu saya dibilang zalim sama orang, ya kan? Dan ternyata terbukti. Ya, saya harus mempertanggungjawabkan gitu kan. Artinya saya sebagai warga negara yang pada waktu dulu 2016 anggap sudah melakukan kejahatan, ya saya dengan ikhlas saya mengakui kejahatan itu dan sudah selesai. Jadi apalagi yang mau dipersoalkan kan, kecuali kalau memang saya kabur, saya tidak bertanggung jawab, silakan dipersoalkan, ini semuanya sudah selesai. Tetap. Dan satu lagi saya akan nunjukin lagi satu video. Jadi memang orang ini terus menyerang saya seperti seolah-olah dia tidak takut atau kebal hukum. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin sama orang ini. Makanya saya yakin di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Siapa yang salah dan memang terbukti wajib mempertanggungjawabkannya di mata manusia, di mata Allah dan di mata hukum. Ya. Jadi ini ada satu video. Sebenarnya saya terima kasih untuk Neng Desi sudah menemani saya dari tadi sore dan dari beberapa tahun yang lalu, juga kepada tim Abang dan Bang Vitalis, Bang Febri, David, dan juga Abang David dan seluruh tim Raja Lawyers dan kawan-kawan ya. Oke, jadi ini ada satu lagi. Ini juga ini sangat menentang ya, orang ini seperti dia ini saya nggak ngerti, dia ini nggak paham atau pura-pura nggak paham ya. Dia ini seolah-olah menentang keputusan pengadilan, bahwa di pengadilan itu ya, kita dengerin dulu videonya. Oke. Menyuarakan stop pedofil, stop KDRT. Aku sebagai perempuan, aku di sini mengajak para wanita-wanita seluruh dunia, bahkan terutama Indonesia, untuk bisa menjaga anak-anak kita dari penjahat kelamin dengan menyimpang seks terhadap anak-anak kita. Bagaimana kalau anak kamu ibaratnya dipedofil atau dilecehkan oleh orang dewasa? Nah, itu gimana perasaannya? Pedofil itu susah disembuhkan, harus dikebiri. Pedofil itu susah disembuhkan, harus dikebiri. Oke, dia bicara seperti seorang dokter ya. Dia kan profesi dia kan bukan dokter. Oke, misalkan memang dia tujuannya adalah untuk mensosialisasi tentang pedofil dan KDRT, saya pun setuju. Ya, saya juga benci sama pedofil, sama KDRT. Saya menentang. Ayo sama-sama. Tapi kalau tujuannya ini memang benar-benar untuk menyinggung saya, kalau misalkan saya tegaskan sekali lagi, saya bukan pelaku pedofil. Kenapa saya berani berbicara seperti itu? Keputusan pengadilan inkrah tidak ada pedofil. Ya, tidak ada pedofil. Anda tahu pedofil apa? Pedofil itu adalah korbannya anak bocah di bawah 14 tahun. Sedangkan pada waktu 2016, yang menjadi korban saya pada masa lalu itu umurnya sudah mencapai hampir 18 tahun. Dan dia sudah punya KTP. Itu menurut pengakuannya, ya kan, 18 tahun bisa lebih. Tapi kurang kayaknya nggak mungkin, ya kan. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, jadi ini wanita ini saya nggak tahu maksudnya arahnya apa. Tapi kalau untuk mengkampanyekan tentang pedofil, saya setuju, ayo. Kita sama-sama mengkampanyekan itu, saya senang gitu. Tapi kalau tujuannya misalkan, dia tujuannya ke saya, sorry, gue nggak akan pernah mengakui, karena memang gue bukan pedofil. Ya, kalau Anda nggak percaya atau saudara-saudara kita sekalian yang nonton tayangan ini, silakan cek di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Sunter. Saya siap menerima apapun konsekuensinya, ya. Kalau memang ternyata di sana
ya saya tidak terdaftar sebagai pedofil. Atau misalnya ternyata terbukti pedofil, saya siap terima. Tapi kalau saya bukan, ya masa saya mesti ngaku? Ya kan? Ini sudah inkrah loh di pengadilan loh. Nggak mungkin pengadilan sembarangan memberikan hasil keputusan dari sebuah perkara ya. Gitu. Jadi tidak ada pedofil, mohon maaf lagi, tidak ada sodomi. Tidak ada ya, saya tekankan sekali lagi. Kalau masih nggak percaya silakan. Pengadilannya masih berdiri kokoh. Ya, bahkan dengan bangunan baru di Sunter. Kalau nggak percaya lagi, takutnya kan kita kadang-kadang mengadakan pembenaran ya. Tapi saya nggak berani bohong. Saya bilang, saya ngebohongin satu orang aja dosanya minta ampun. Makanya saya mau bertanggung jawab pada saat saya dituduh melakukan pelecehan seksual tahun 2016 gitu. Dan saya langsung mengakui gitu, ya kan? Saya nggak mau menutup-nutup, memang udah terjadi. Ya, saya nggak pakai berontak karena saya mengaku memang saya salah. Jadi tetap aja kejahatan, mau sekecil apapun tetap kejahatan. Tapi kalau bukan kejahatan yang kita lakukan, masa kita mau ngakuin? Ya nggak? Dan saya tidak mau tinggal diam sekarang. Makanya saya melawan. Oke, Bang Raja, mungkin kan ini proses hukum dengan adanya pelaporan ini akan terus berjalan gitu kan. Apakah mungkin menutup pintu damai atau seperti apa, Bang? Tadi udah saya sampaikan, proses saja dulu ya. Proses Dulu ya kan. Namun nanti hasilnya kita akan tahu. Saya tambahin lagi, supaya apa? Supaya orang yang model kayak begini ya, tidak merusak citra media sosial. Ya, takutnya apa? Kalau kita diamkan orang model seperti ini, nanti orang-orang lain akan mengikuti. Kan bahaya. Si artis itu aja bisa kok marah-marah, ngata-ngatain orang, masa kita kagak boleh? Ya, kalau dia ditindak, nanti insya Allah mereka mau mencoba-coba model seperti ini, ngata-ngatain orang, tidak menyebut namanya dengan kata-kata perolok-olokan yang jelek-jelek, mohon maaf ya, king hap-hap, ya kan? Terus jengger, kucing kalibata, ya. Ini harus saya minta semoga penegak hukum kita di Indonesia tegas terhadap orang ini, walaupun tidak menyebut namanya. Bahkan ini bisa mengotori citra media sosial di Indonesia. Semoga kalau memang orang ini bisa kita berikan tindakan yang tegas, insya Allah lambat laun media sosial kita akan ramah, ya kan? Akan ramah, ya seperti citra Indonesia lah, ya kan? Saling menyapa, saling baik, saling menghormati. Kalau ini seperti tidak ada hukum di Indonesia. Melihat perkataan Dewi Persik itu sepertinya kesannya kasar banget ya. Sebagai orang yang pernah dekat, ada apa sih di balik itu? Saya makanya nggak tahu ya. Saya semenjak saya bercerai 2008 itu tidak pernah ada konflik. Sampai saya menjelang masuk penjara nggak ada konflik. Nggak ada fitnahan KDRT, nggak ada fitnahan pelecehan seksual, dia bilang nggak ada penyimpangan seksual. Tapi nggak ngerti di tahun 2022, saya ada rekamannya ini. Bahkan sampai dia masih berumah tangga dengan suami yang ketiga, dia masih memfitnah saya dengan konten-konten yang nggak jelas. Makanya saya di sini berontak. Gitu, saya bilang wah ini nggak bisa didiemin, ini harus dikasih pelajaran. Tapi tentunya sesuai dengan hukum di Indonesia. Saya tidak mau seperti main hakim sendiri, saya tidak mau. Kan kita punya hukum gitu. Seperti itu, makanya saya nggak tahu ini motifnya apa dia seperti itu. Padahal saya tidak pernah menyenggol dia, saya hanya pernah memberikan nasihat. Nasihat beda dong dengan nyenggol. Saya rasa saya pun juga sampai detik ini saya masih butuh nasihat. Saya tidak pernah melihat siapa yang ngasih nasihat ke saya, ya, mau itu orang biasa, profesional, atau siapa, selagi nasihat itu baik, kenapa enggak buat kebaikan saya gitu. Jadi seperti itu, makanya saya juga bingung ini kenapa kok orang ini jadi kasar gitu loh, seperti kayak nggak mengenal gitu, sampai saya difitnah seperti sekarang. Oke, makasih banyak. Cukup ya, alhamdulillah.